Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau Sederajat mengenai jual beli, khiyar, qirad, dan riba. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai jual beli. Adapun pada video ini kita akan membahas mengenai khiyar, qirad, dan riba. Kalau teman-teman belum mendengarkan video sebelumnya, jangan lupa dengarkan video sebelumnya ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Yang pertama, khiyar. Menurut bahasa, khiyar artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Dasar hukum khiyar. Salah satunya terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka maka ambillah, dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Yang kedua ada khiyar syarat, adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga ada khiyar aidi, adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Dan yang terakhir ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah khiyar. Hikmah khiyar diantaranya adalah yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai qirad. Qirad adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya qirad dilakukan oleh pemilik modal baik perorangan maupun lembaga dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Dasar hukum qirad. Salah satunya terdapat di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga bukan untuk dijual. Rukun dan syarat qirad. Yang pertama, pemilik modal, shahibul mal, dan pengelola modal atau amil. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela, dan amanah. Adapun ada modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga ada jenis usaha. Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat ada keuntungan. Pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Dan yang terakhir ada ijab qabul. Ijab kabul atau serah terima di antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian.
Larangan bagi orang yang menjalankan kirot. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Dan yang terakhir, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. Bentuk-bentuk kirot. Yang pertama, ada bentuk kirot sederhana. Kirot seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Contohnya, Rasulullah sebagai pelaku usaha sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal. Dan yang kedua ada bentuk kirot modern. Saat ini banyak orang yang menabung di bank syariah di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Ketentuan kirot. Agar pelaksanaan kirot dapat berjalan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modal. Dan yang ketiga, pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab serta profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Jika perlu menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kelima, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Yang terakhir, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Manfaat kirot. Yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Yang kelima, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selanjutnya adalah riba. Riba secara bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Menurut istilah, ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dasar hukum riba diantaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fadli, yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua ada riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang diutangi. Yang ketiga ada riba iyad, yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Dan yang keempat ada riba nasi'ah, yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan oleh penjual dengan dilambatkan. Cara menghindari riba. Yang pertama, di dalam jual beli adalah menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu yang pertama serupa timbangan dan banyaknya, yang kedua dengan syarat tunai, dan yang ketiga terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu yang pertama tunai dan yang kedua serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Sedangkan di dalam kehidupan sosial ada beberapa cara untuk menghindari riba. Yang pertama adalah membiasakan hidup sederhana. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah.
Dan yang keempat, bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah diharamkannya riba. Yang pertama adalah menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, menumbuhkan semangat kerjasama atau saling tolong-menolong antara sesama manusia. Yang ketiga, menjauhi mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Dan yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. Selanjutnya adalah mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Dan yang terakhir, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya. Karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.